wabarakatuh. Nama saya Yolanda Anjani. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai internet pada mata kuliah Keamanan Jaringan 1. Jadi pada video kali ini saya akan membahas 4 bahasan materi. Yang pertama adalah pengertian dari internet. Yang kedua adalah dampak positif atau kelebihan dari internet. Yang ketiga adalah dampak negatif atau kerugian dari internet. Dan yang keempat adalah cara bagaimana mengamankan jaringan internet. Baik, jadi bahasan yang pertama adalah pengertian dari internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain, yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, atau biasa kita sebut dengan TCP/IP. Menurut para ahli, salah satunya yaitu Ono Purbo, dalam Prihatna pada tahun 2005, internet pada dasarnya adalah satu media yang dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam web, VoIP, atau email. Selanjutnya, kita akan membahas yang kedua. Pembahasan kedua adalah kelebihan atau dampak positif dari internet. Sebagaimana yang kita tahu, tidak semuanya suatu hal akan memiliki dampak positif dan tidak semuanya memiliki dampak negatif. Jadi di sini saya akan menjelaskan dampak positif dari internet itu sendiri. Yang pertama adalah sarana mencari informasi. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa setiap orang saat ini akan mencari informasi melalui internet. Nah, yang kedua adalah sebagai sarana mempermudah pencarian referensi, di mana yang kita tahu, kita sebagai mahasiswa akan mencari referensi untuk bahan tugas melalui internet. Bukan hanya kita, bahkan siswa atau para pekerja untuk menyelesaikan tugas mereka akan juga mencari referensi melalui internet. Yang ketiga, sebagai sarana pembelajaran. Kalau kita lihat, saat ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi pembelajaran membantu para siswa, mahasiswa untuk belajar, seperti Ruang Guru, Zenius, dan masih banyak lagi. Dan itu adalah salah satu dampak positif dari internet itu sendiri. Yang keempat, menyediakan fasilitas multimedia. Yang kelima, sarana pendidikan jarak jauh. Dan yang keenam, memperluas ruang pertemanan. Sebagaimana yang kita lihat, saat ini banyak sekali sosial media yang bisa kita gunakan untuk memperluas pertemanan kita melalui jaringan internet atau bisa disebut teman dunia maya. Yang ketujuh, efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Bisa kita gunakan seperti Shopee atau juga Tokopedia dan juga e-commerce lainnya yang dapat digunakan sebagai sarana untuk usaha secara online. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak negatif atau kerugian dari internet. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa tidak suatu hal akan memiliki dampak positif saja, tapi juga memiliki dampak negatif. Maka dari itu, saya akan menjelaskan dampak negatif dari internet. Yang pertama, dampak negatifnya adalah membuat mahasiswa atau pengguna lainnya menjadi malas. Kenapa? Karena semenjak adanya internet, sudah berkurangnya orang membaca buku sebagai referensi. Mereka akan lebih mengandalkan internet sebagai referensi dalam pelajaran atau pekerjaan mereka, dan menyampingkan untuk membaca buku. Dampak negatif yang kedua, yaitu hati-hati konten dewasa. Sebagaimana yang sudah kita lihat, saat ini sudah banyak sekali konten-konten dewasa yang dipertontonkan secara tidak layak di sosial media dan di media-media internet lainnya. Yang ketiga, tersebarnya berbagai informasi palsu. Saat ini kan sudah banyak tuh hoax-hoax yang menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar adanya. Lalu, yang keempat, menampilkan sisi kekejaman. Sudah banyak tersebar di sosial media berbagai informasi-informasi yang menampilkan sisi kekejaman sehingga membuat para penontonnya dan pribadi kita masing-masing takut dengan informasi itu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah penipuan.
Saat ini sudah banyak sekali penipuan yang menggunakan internet, seperti pinjaman online, arisan online, dan segala kegiatan lainnya yang menimbulkan penipuan. Nah, saat ini akan saya jelaskan pembahasan terakhir, yaitu bagaimana cara mengamankan jaringan internet. Ada beberapa cara yang akan saya jelaskan. Cara yang pertama, aktifkan atau pasang firewall pada perangkat. Lalu, yang kedua, menggunakan layanan dari situs yang telah memiliki koneksi HTTPS atau SSL. Dan yang ketiga, membuat kata sandi yang kuat dan unik. Nah, di sini kita bisa menggunakan kata sandi yang tidak mudah diketahui oleh orang lain sehingga jaringan internet kita akan lebih aman. Dan yang keempat, aktifkan network encryption. Demikianlah saya sudah menjelaskan 4 bahasan dari materi internet pada mata kuliah keamanan jaringan, yaitu tadi pengertian internet, manfaat atau dampak positif dari internet, atau juga kerugian dan negatif internet, dan yang keempat tadi bagaimana cara mengamankan jaringan internet. Demikianlah penjelasan materi saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo, it's not the end.